Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pintar, balik lagi di Dede Kurnia Channel. Buat teman-teman yang ingin merantau ke Jakarta, yang tinggal di Jakarta atau ingin pindah dari Jakarta ke kota yang lain dan mempunyai usia muda, kalian wajib tonton video ini karena saya akan bahas apa saja yang harus kalian persiapkan jika ingin menetap di Jakarta. Jadi nonton video ini sampai habis. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mensupport channel ini jadi lebih berkembang lagi dan memberikan manfaat yang lebih luas lagi kepada yang lainnya. Terima kasih. Jadi kita akan bahas kelebihan dan kekurangan jika Anda tinggal atau ingin merantau ke Jakarta. Yang pertama kita bahas keuntungannya dulu. Yang pertama, peluang karir yang baik. Peluang karir di Jakarta sangat luas dan beragam karena Jakarta merupakan pusat bisnis, pemerintahan, dan pendidikan di Indonesia. Banyak perusahaan besar, organisasi internasional, lembaga pemerintah, dan universitas terkemuka berbasis di Jakarta, menyediakan berbagai kesempatan bagi para profesional untuk mengembangkan karir mereka. Selain itu, Jakarta juga menawarkan peluang dalam berbagai industri seperti keuangan, teknologi, kreatif, pariwisata, dan banyak lagi. Yang kedua, infrastruktur dan fasilitas umum yang bagus. Di Jakarta, warga dapat menikmati fasilitas modern seperti pusat perbelanjaan yang megah, restoran dengan berbagai kuliner internasional, taman kota yang hijau, serta jalanan yang tertata dengan baik. Infrastruktur transportasi yang terus berkembang seperti kereta cepat dan layanan transportasi online memudahkan mobilitas penduduk. Selain itu, tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas juga merupakan nilai tambah bagi kehidupan sehari-hari di ibu kota. Semua ini mencerminkan kenyamanan dan kemudahan yang diperoleh warga Jakarta dalam menikmati beragam fasilitas dan infrastruktur yang tersedia. Yang ketiga, gaya hidup dan hiburan yang banyak. Jakarta memang dikenal sebagai pusat gaya hidup dan kemewahan di Indonesia. Dari pusat perbelanjaan mewah hingga restoran bergengsi, kota metropolitan ini menawarkan kenikmatan gaya hidup yang tak ternilai. Perbelanjaan menjadi salah satu daya tarik utama bagi para pecinta mode. Dari pusat perbelanjaan terbesar hingga butik-butik desainer terkenal, Jakarta menyediakan segala kebutuhan fashion dari merek lokal hingga internasional. Tidak hanya itu, Jakarta juga dikenal sebagai surga para penggemar kuliner. Berbagai restoran dengan menu mewah dan cita rasa internasional tersebar di seluruh penjuru kota, memanjakan lidah para penikmat kuliner. Tidak lupa, kehidupan malam Jakarta juga tidak kalah menarik. Dari klub malam mewah hingga bar-bar eksklusif, kehidupan malam di Jakarta menawarkan hiburan yang tak pernah habis. Dengan segala daya tariknya, Jakarta memang menjadi destinasi impian bagi mereka yang menikmati gaya hidup bergengsi. Lalu kekurangannya jika Anda tinggal atau ingin merantau ke Jakarta, yaitu yang pertama, macet dan polusi. Kemacetan lalu lintas dan polusi udara telah menjadi dua masalah utama yang dihadapi oleh warga Jakarta.
Dengan jumlah kendaraan bermotor yang terus bertambah setiap tahunnya, jalan Jakarta seringkali dipadati oleh kendaraan yang bergerak sangat lambat, menyebabkan kemacetan yang seringkali parah. Akibat kemacetan yang kronis, warga Jakarta harus rela menghabiskan waktu berjam-jam di jalan setiap harinya untuk mencapai tempat tujuannya, baik itu ke tempat kerja, sekolah, atau ke rumah. Kondisi ini tentu mengakibatkan stres dan ketidaknyamanan bagi banyak orang, serta mengganggu produktivitas dan kesejahteraan secara keseluruhan. Selain kemacetan, polusi udara juga menjadi masalah serius di Jakarta. Tingginya tingkat polusi udara disebabkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor, pabrik-pabrik, dan aktivitas lainnya. Polusi udara dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan, penyakit jantung, dan bahkan dapat meningkatkan risiko terkena kanker, teman-teman. Dampak negatif dari kemacetan polusi ini juga terasa pada lingkungan Jakarta secara keseluruhan. Taman dan tumbuhan perkotaan sulit untuk tumbuh dengan baik akibat polusi udara yang tinggi. Sementara kualitas air dan tanah juga dapat terpengaruh. Selain itu, tingginya polusi udara juga dapat mempengaruhi keberlangsungan habitat satwa liar di daerah Jakarta. Yang kedua, biaya hidup yang tinggi. Biaya hidup di Jakarta dikenal sebagai salah satu yang tertinggi di Indonesia, termasuk biaya sewa tempat tinggal, transportasi, makanan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Meskipun pemerintah kota Jakarta telah menetapkan upah minimum regional atau UMR sebagai upah minimum yang harus dibayarkan kepada pekerja di Jakarta, namun besarnya UMR tersebut seringkali dirasa tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup yang meningkat secara signifikan. Hal ini mengakibatkan kesenjangan yang semakin melebar antara biaya hidup sehari-hari dengan penghasilan yang diterima oleh pekerja yang hanya bergantung pada UMR di Jakarta. Dampak dari ketidakseimbangan ini dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan dan kondisi keuangan pekerja serta keluarganya, sehingga seringkali menimbulkan ketidakpuasan dan tekanan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal dan bekerja di Jakarta. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Di kota yang katanya metropolitan, Jakarta mempunyai kesenjangan sosial yang begitu mencolok. Di satu sisi terhampar gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, simbol kejayaan dan kemakmuran. Namun di sisi lain terdapat permukiman kumuh dan jalanan berdebu di mana rakyat miskin berjuang untuk bertahan hidup. Di jalanan raya Jakarta, mobil mewah berlalu lalang dengan lancar. Sementara di sudut kota yang terpinggirkan, terdengar derap kaki anak-anak jalanan yang mencari sesuap nasi. Kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin begitu terasa di ibu kota ini. Bagaimana mungkin kita bisa berbangga dengan kemajuan jika masih terdapat banyak yang terpinggirkan? Kita perlu membuka mata dan memahami realitas pahit yang ada di ibu kota negara kita ini. Kesadaran akan kesenjangan sosial harus memicu tindakan nyata. PR besar untuk pemerintah kita menyelesaikan masalah ini. Yang keempat, sulitnya punya rumah di Jakarta. Di tengah gemerlapnya kehidupan metropolitan Jakarta, banyak warga yang berjuang untuk memiliki rumah sendiri di ibu kota. Namun perjalanan menuju rumah impian ini tidaklah mudah. Harga properti yang terus melonjak, persaingan yang ketat, serta ketersediaan lahan semakin terbatas menjadi beberapa hambatan utama yang dihadapi oleh masyarakat Jakarta. Menurut data terbaru, harga rumah di Jakarta rata-rata naik meroket setiap tahunnya, membuat semakin sulitnya dijangkau untuk masyarakat menengah ke bawah.
Selain itu, persaingan yang ketat di pasar properti membuat mereka harus bersaing dengan investor, pengembang, dan calon pembeli lainnya. Hal ini membuat proses pencarian dan pembelian rumah menjadi semakin sulit dan memakan waktu. Kendala lainnya adalah ketersediaan lahan yang semakin terbatas di Jakarta. Dengan tingginya urbanisasi dan pertumbuhan populasi, permintaan akan rumah terus meningkat sementara lahan yang tersedia semakin terbatas. Hal ini menyebabkan harga properti semakin meroket dan membuat masyarakat kesulitan untuk menemukan rumah yang sesuai dengan kebutuhan dan budget mereka. Dengan kondisi yang semakin sulit ini, banyak masyarakat Jakarta terpaksa harus mencari alternatif seperti memiliki rumah di pinggiran kota seperti Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, dan lain-lainnya, atau memiliki hunian vertikal seperti apartemen. Namun, tantangan dan kendala yang mereka hadapi tetap menjadi sebuah kisah perjuangan dalam mewujudkan rumah impian mereka di tengah kesibukan ibu kota yang tak pernah berhenti. Keputusan untuk tinggal di Jakarta merupakan pilihan yang membutuhkan pertimbangan yang matang. Meskipun kota ini memiliki keunggulan dalam hal karir, budaya, dan fasilitas, tidak dapat diabaikan pula tantangan di bidang transportasi, biaya hidup, dan kesenjangan sosial. Dengan menyadari kelebihan dan kekurangan tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih siap menghadapi kehidupan di ibu kota Indonesia ini. Dan jika nanti ibu kota negara kita pindah, mampukah ibu kota negara kita yang baru dapat mengatasi masalah-masalah seperti yang ada di Jakarta atau mungkin lebih parah lagi? Cukup sekian video kali ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.